pimpinan cabang di beberapa kabupaten. Jadi ada di kalau tidak salah 4 sampai sekarang ini sudah ada 4 ya. Jadi Goa, kemudian Sidrap, Tanah Toraja, kemudian Luwu. Iya, iya. Menyusul kabupaten kota Sulawesi Selatan yang sudah siap untuk didirikan atau dilantik kepengurusannya. Dan di beberapa negara di belahan dunia juga sudah Sudah ada juga di belahan dunia seperti Iya. di mana saja itu? Di Hong Kong, Hong Kong, Taiwan, oke. kemudian di Washington juga sudah ada, di Milan, Yes. di Paris. Iya. Seingat saya di negara-negara itu yang sudah berdiri Perempuan Indonesia Maju. Dan sebenarnya ini adalah cita-cita awal dari pendiri yaitu Ibu Lana Kuncoro, Oh iya. seorang pengacara hebat dan juga seorang wirausaha ya. Yes. Yang senang berorganisasi dan akhirnya beliau ingin ada suatu wadah bagi perempuan dari segala profesi atau latar belakang. Yes. Karena kan beberapa organisasi yang ada itu Iya. terkhusus gitu, misalnya saya dulu ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang isinya tentunya pengusaha saja ya. Pengusaha saja, pengusaha. oke. Tapi kalau di PIM ini Perempuan Indonesia Maju ini merangkul perempuan dari berbagai latar belakang. Oh iya, iya, iya. Jadi baik itu ibu rumah tangga maupun pegawai negeri sipil, dosen, dokter, notaris, pengacara. Iya. Jadi bergerak di bidang apa saja, guru, dosen, kemudian juga dia pelaku UMKM, Yes. kemudian dia penggiat misalnya lingkungan hidup. Intinya perempuan yang ingin memperluas lagi wawasannya, memperluas lagi networkingnya, menambah teman, kemudian menambah ilmu tentunya, meningkatkan kapasitas. Iya. Dengan kita berinteraksi dengan berbagai perempuan dari berbagai latar belakang dan profesi. Jadi cita-cita dari pendirian Perempuan Indonesia Maju ini adalah meningkatkan kapasitas perempuan, Iya. dan memberi literasi di berbagai dimensi kehidupan. Iya, dari PIM sendiri ini kan berasal dari berbagai latar belakang atau bidang atau profesi. Nah, kira-kira dari berbagai latar belakang ini program-program yang diadakan PIM sendiri ini program apa saja ya, Ibu? Jadi program kami itu adalah hasil rumusan dari berbagai bidang. Iya. Kemudian bidang itu kan meliputi banyak ya. Jadi mulai dari organisasi dan kemitraan, kemudian bidang ekonomi, Iya. kemudian ada bidang pemuda dan olahraga, sosial dan rohani, kemudian ada bidang luar negeri, Iya. ada bidang pendidikan, lingkungan hidup, pendidikan dan penelitian, kemudian lingkungan hidup, pertanian juga ada. Iya, iya. Ya banyak. Jadi dari yang saya sebutkan tadi itu masing-masing setiap tahunnya awal tahun selesai pelantikan kami menerima berbagai program kerja dari bidang-bidang yang ada. Nah, satu bidang itu diwajibkan untuk memberikan satu program kerja, mengusulkan satu program kerja. Iya, Jadi iya. kalau misalnya ada 15 bidang, kebayangkan ya Mbak. Iya, iya. Dalam satu tahun itu misalnya ada 15 bidang. Nah, kalau satu bidang mengusulkan satu program kerja berarti ada 15 program kerja. Iya, betul. Sementara dalam satu tahun itu hanya ada 12 bulan. Wow. Dan kita juga tidak ingin membebani para ibu-ibu karena mereka juga selain profesi mereka masing-masing, mereka juga adalah seorang ibu rumah tangga kan. Iya, iya. Jadi biar tidak terlalu banyak mengkonsumsi waktu di luar rumah dan untuk organisasi, sehingga ada beberapa program kerja yang disinergikan antara misalnya 3 bidang nih. Iya, iya. Misalnya kita membuat kemarin baru aja hari Minggu kita buat kegiatan di Car Free Day Boulevard itu pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, iya. Dan juga senam sehat. Senam bersama. Iya, iya. Nah, itu adalah kerjasama dari bidang kesehatan dan olahraga. Wow. Ya, jadi keren. kami bermitra dengan berbagai institusi kesehatan Iya. untuk membuat ini menjadi program per 2 minggu.
Jadi per 2 minggu itu kita program kesehatan dan program pemuda olahraga itu bekerja sama. Masuk juga di situ bidang UMKM karena pada saat kami melakukan kegiatan itu para wirausaha pelaku UMKM yang ada di PIM itu juga memasarkan produknya. Iya, Jadi betul. misalnya ada yang jualan gado-gado, ada yang Iya. jualan bubur ayam, nasi kuning. Iya. Nah, pada saat event itu berlangsung, mereka juga memasarkan produk unggulan masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, katakanlah 15 program kerja. Nah, dari 15 program kerja itu apa bisa terpenuhi semuanya dalam 1 tahun? Kalau dari pelantikan kami di Oktober, Iya. itu kami sudah banyak sekali melakukan program kerja. Wow. Pada saat pelantikan itu, salah satunya adalah di bidang informasi dan teknologi. Kami bekerja sama dengan Kementerian Infokom Infocom. Oke. mengadakan literasi digital. Oh iya. Jadi pada saat pelantikan itu kami melakukan edukasi dan sosialisasi bekerja sama dengan Kementerian Infokom, mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana pemanfaatan digitalisasi terhadap profesi mereka masing-masing. Iya, iya, iya. Baik itu misalnya untuk para pelaku UMKM bagaimana IT teknologi digital itu dapat membantu mereka memasarkan produk. Iya, iya. Ya kan, jadi kan kita semua sadar ya bahwa metode pemasaran yang konvensional itu sudah berubah ke arah yang lebih digital. Betul. Jadi marketing online itu sudah berbasis marketplace. Kita nggak perlu lagi ke toko fisik Betul untuk sekali. belanja. Kita duduk di sini kita udah bisa membuka berbagai macam toko, baik Betul. itu dalam negeri maupun luar negeri kita Iya, bisa iya, belanja. iya. Betul sekali. Kemudian kita nggak perlu ke bank misalnya untuk melakukan transaksi karena sekarang Yes. saya beli misalnya beli kopi aja ya ke coffee shop misalnya gitu, ke kafe, meskipun harganya misalnya di bawah 20.000 tapi saya melakukan pembayaran itu memakai QR code ya, Oh iya, betul, betul. QRIS sekarang. Nah, zakat pun sekarang bisa dibayar Bisa dengan melalui aplikasi. digital, ya Iya, melalui betul. aplikasi. Jadi betapa dunia teknologi itu telah berubah sehingga kemarin itu kami juga melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya para pelaku UMKM merubah stigma, berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi itu menjadi salah satu key tools untuk mereka memasarkan produk-produknya tanpa harus memiliki toko fisik, Iya. lokasi fisik. Dan alhamdulillah dari hasil seminar yang kami buat bekerja sama dengan Kementerian Infokom kemarin itu banyak sekali dampak yang sangat positif, sehingga banyak produk-produk yang tadinya mungkin tidak dikenal oleh masyarakat sekarang mereka sudah mengenalnya gitu ya. jadi pelaku UMKM yang ada di PIM itu sudah berani dan sudah tahu ya strategi melakukan pemasaran secara digital seperti apa. Kemudian juga dalam seminar itu juga diajarkan kepada ibu-ibu bagaimana berinvestasi secara aman. Misalnya bagaimana juga mereka mengakses atau menggunakan marketplace itu secara aman. Belanja online itu secara aman seperti apa sih? Iya, iya, Kan iya. banyak ya yang mereka bilang, waduh saya pesan barang ini tapi begitu saya terima itu kenapa tidak sesuai yang ada di marketplace gitu. Betul, tidak sesuai Jadi apa yang jadi tips-tips diberikan kepada mereka bagaimana cara mereka mereview, melihat gitu sebelum memutuskan untuk belanja online itu seperti apa, Iya. hal-hal apa, langkah-langkah apa yang harus mereka ambil. Nah, seperti itu kan biasa orang bertanya, kenapa bisa begitu barangnya dan sesuai yang ada di kita lihat di kalau kita lihat sekarang ya di berbagai media sosial seperti itu. Nah, gimana sih cara mempromosikan secara digital gitu biar orang-orang atau mungkin customer itu bisa percaya dan tentunya lebih tertarik lagi dengan produk yang dipasarkan, Ibu. Oh, yang paling pertama sebenarnya keunggulan produk itu sendiri memang harus menjadi tolak ukur ya. Iya. Jadi misalnya kita nggak boleh ikut-ikutan nih, misalnya kayak yang melata gitu ya. misalnya penyakit kayak bakso goreng nih misalnya lagi tren gitu.
Terus tiba-tiba semua orang bikin bakso Ikut-ikutan. goreng ikut-ikutan. Biar bagaimanapun yang pertama melakukan itu kan pasti dialah yang menguasai market share ya. Oh, iya. Jadi market yang misalnya masih terbuka pun itu akan menjadi rebutan dari misalnya para followers gitu yang tiba-tiba menjadi mendadak semua jadi jualan bakso goreng gitu. Ya, nah pertama itu jadi produk yang merupakan jualan mereka tuh harus benar-benar memang yang dibutuhkan oleh masyarakat kan, dan yang diminati. Misalnya sudah melakukan berbagai macam apa ya kayak tes produk gitu. Jadi dikurasi dulu gitu. Apakah benar memang produknya atau misalnya berupa makanan tuh enak gitu Iya, kan. iya, iya. Jangan langsung main jual aja gitu tanpa ada testimoni dari Berarti berbagai. ada sampling seperti itu ya? Iya. Kemudian Iya. packaging juga sangat menentukan. Oh, iya, iya. Ya, jadi bagaimana packaging dari sebuah produk itu dibuat secara menarik dan bisa eye catching. Betul. Jadi orang ngelihatnya juga misalnya dari sisi pemilihan warna, pemilihan font. Kebanyakan orang suka warna merah ya kalau makanan, kalau nggak salah ya. Nggak Iya. tahu kenapa warna merah. Mungkin iya karena itu warnanya mungkin cerah kali ya. Kemudian juga apa ya komposisi Iya. dari itu. Kalau yang misalnya sadar akan kesehatan tentu melihat Iya. komposisinya apa. Misalnya ini kita bicara tentang produk makanan. Kemudian juga apa kemasan, kemudian kebersihan gitu. Kemudian ketepatan waktu dalam deliver produk kepada konsumen ya. Betul, Misalnya betul. orang pesannya kapan ya diantarnya harus secara sesuai dengan waktu yang tepat dijanjikan waktu. gitu ya. Kemudian juga apa higienitas dan bagaimana membuat produk ini ditampilkan dalam sosial media atau dalam produk dalam dunia digital, dunia maya itu semenarik mungkin sehingga konsumen ingin mencoba. Ya Betul. pertama-tama kan konsumen pengen coba dulu nih. Kemudian yang kedua kalau misalnya memang itu produknya bagus pasti akan Iya. mengulang lagi membeli gitu. Lagi. Perlu juga untuk melakukan apa teknik promosi ya. Jadi promosi itu mungkin mengirimkan sampel dulu ke berbagai pihak yang misalnya punya followers yang banyak gitu Iya, ya. betul, Istilahnya betul. anak muda tuh Di endorse ya. dulu ya. Di selegram biasanya seperti itu. Kemudian nanti dari testimoni mereka itu yang akan menggait konsumen konsumen. baru untuk mencoba. Itu tahap awal. Tapi kan tahap selanjutnya itu bagaimana kalau misalnya produk itu cocok di lidah masyarakat, tentunya akan menjadi suatu produk yang selalu dirindukan, selalu diorder gitu. Iya, Jadi pelaku MKM ini memang sudah banyak yang merubah pola marketing pemasarannya mereka itu ke memakai digital ya. berbasis online. Iya. Dan itu tidak hanya di misalnya Instagram atau Facebook, melalui WhatsApp pun sekarang kita kan punya WhatsApp bisnis ya. Iya, Jadi kita bisa memasarkan produk kita melalui WhatsApp. Dan mengupload katalog dari produk-produk kita itu melalui WhatsApp bisnis. Iya betul. Jadi saya rasa marketplace sekarang itu sangat terbuka untuk para pelaku MKM dalam memasarkan produknya. Kemudian juga menghadapi misalnya pileg nih ya, para bakal calon legislatif itu kan atau caleg itu kan bisa memaparkan program-program yang ingin mereka buat jika misalnya mereka terpilih. Jadi saya rasa platform digital ini sangat membantu manusia meminimalisasi atau mengefisiensikan waktu ya. Iya, betul. Kemudian juga sumber daya menjadi lebih lebih minimal, meminimalisasikan sumber daya yang tadinya kita perlu banyak gini. Jadi kita cuman perlu sedikit saja. Misalnya tanpa harus punya toko fisik, kemudian tanpa ada tambahan biaya operasional lagi ya, misalnya meng-hire karyawan baru gitu. Kita bisa memanfaatkan misalnya asisten rumah tangga kita untuk membantu gitu kan, atau anak-anak di rumah gitu, suami gitu, bisa menjadi supporting staff. Bagaimana? Ya betul. Nah ini dari Ibu sendiri, bagaimana Ibu melihat ya potensi wanita di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa gitu?
Oh, potensinya luar biasa, Yes. sangat luar biasa karena kita lihat dimensi dimensi yang tadinya atau jenis-jenis usaha profesi yang tadinya hanya dilakukan oleh pria itu kan sekarang sudah banyak perempuan juga masuk ke dunia itu. Betul. Kita lihat rektor di beberapa universitas di Makassar di Sulawesi Selatan tuh ada perempuan juga, banyak malah. Iya, Banyak betul, malah ya. betul. Kemudian juga kepala daerah kan sudah ada perempuan. Kemudian anggota legislatif juga meskipun menurut saya belum memenuhi kuota 30% tetapi Iya. sudah ada Sudah ada para perempuan. perempuan. Tinggal mungkin kita tinggal merimain lagi mereka para perempuan yang duduk di kursi legislatif bagaimana komitmen mereka dalam memperjuangkan aspirasi perempuan. Iya, Karena iya. keberadaan mereka dalam parlemen itu harusnya bisa menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan ya. Betul sekali. Baik, Ibu, sebelum kita lanjut lagi kebersamaan kita dengarkan dulu lagu untuk memberikan hiburan para pendengar kita di siang hari ini. Dan tentunya kita undang partisipasi para pendengar kita. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita, yaitu usaha kecil menengah perempuan. Silakan di 082133339440 atau di 081244239440. Aku memang belum beruntung untuk menjatuhkan hatimu. Aku masih belum beruntung, namun tinggi harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku, Tuhan. Jadikanlah dia jodohku. Hanya dia yang membuat aku terbuka. Aku sungguh sangat bermimpi untuk mendampingi hatimu. Ku masih terus bermimpi, sangat besar harapanku untuk hidup berdua denganmu. Aku sempurna denganmu. Ku ingin habiskan sisa umurku, Tuhan. Jadikanlah dia jodohku.
to come. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 kamu selalu ya. bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan kamu. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di Pengaruh Utamaan Gender untuk siang hari ini di hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dan tentunya masih dengan narasumber kita Ibu Ida Nur Haris selaku Ketua PIM Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Ida, ini menarik sekali perbincangan kita dan tentunya kita masih membahas terkait dengan PIM maupun UKM perempuan. Nah, kalau kita berbicara tentang mitra atau institusi yang bekerja sama dengan PIM sendiri, nah kira-kira selain dari institusi kesehatan ini dalam bidang olahraga, institusi yang lainnya mungkin masih ada yang bekerja sama dengan PIM Sulawesi Selatan? Oh ya, beberapa institusi perbankan juga pastinya ya. Ya. Karena kan kita juga melakukan banyak edukasi tentang bagaimana ibu-ibu tuh dapat mengelola keuangan secara smart ya. Kemudian bagaimana misalnya memilih investasi yang aman Iya. agar tidak terjerat dengan misalnya investasi bodong yang lagi rame kemarin kan. Betul. Bagaimana cara mereka save misalnya keuangan mereka gitu. Bagaimana caranya mengelola keuangan rumah tangga Iya. agar tidak lebih besar pasak daripada tiang misalnya seperti Betul. itu. Bagaimana juga caranya untuk tidak menjadi budaya tuh pola hidup yang konsumtif. Apa-apa saja yang penting. Bagaimana mereka menciptakan skala prioritas dalam hidup, utamanya bagi mereka yang misalnya
single parents atau Yes. misalnya di dalam rumah tangga itu hanya ada single income getter ya, misalnya ibu rumah tangga yang bergantung kepada suami untuk membiayai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Itu bagaimana caranya mereka supaya mereka bisa smart spending, jadi tidak membelanjakan lebih banyak daripada apa yang mereka miliki misalnya. Iya. Jadi supaya kebiasaan ataupun nilai-nilai ataupun tradisi yang ada dalam rumah tangga mereka itu tidak menjadi beban bagi Yes. perempuan Iya. khususnya. Nah ini dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah perlu pasti adanya dibilang pelatihan-pelatihan ya Bu ya. Nah pelatihan-pelatihannya itu seperti apa, dan tentunya ada suatu tempat atau ruang yang disiapkan dari PIM sendiri? Ya, kalau untuk pelatihan banyak. Ya. Pelatihan banyak. Peningkatan kapasitas, pokoknya ujungnya pada peningkatan kapasitas perempuan. Jadi pelatihan misalnya public oke. speaking, bagaimana mereka bisa tampil secara confident, percaya diri, Iya. bagaimana mereka bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran yang mereka rasakan gitu kan. Jadi dilatih ibu-ibu itu agar mereka bisa pandai dan punya kemampuan berkomunikasi. Betul. Jadi tidak hanya public speaking, tetapi bagaimana mereka bisa berkomunikasi kepada pasangan mereka, bagaimana mereka bisa berkomunikasi kepada anak-anak mereka, Iya. kemudian teman sejawat. Intinya bagaimana mereka punya communication skills agar konflik-konflik yang harusnya bisa diminimalisir itu tidak terjadi. Kan kebanyakan konflik itu terjadi karena miskomunikasi. Betul ya. sekali. Jadi akar masalah dari semua masalah kehidupan itu biasanya ada di miskomunikasi. Jadi orang bisa bercerai karena Miskomunikasi. karena Betul. kalau mereka bilang nggak cocok, bukannya awalnya cocok gitu kan berarti ada komunikasi yang buntu gitu. Nah itu juga kita adakan pelatihan. Kemudian juga bagaimana mereka bisa menilai kapasitas yang mereka miliki, Iya. bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas yang mereka miliki, bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyaman mereka selama ini gitu ya. Jadi potensi itu tidak bisa digali kalau mereka tidak bisa menyadari dulu gitu. Iya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu develop, strengths-nya mereka tuh di mana. Gitu, kekuatannya mereka di mana, kemudian area untuk mereka harus develop itu di mana. Nah, kami akan melakukan yang namanya pelatihan color code Iya. untuk mengakses Iya. potensi masing-masing, untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing, dan untuk juga melihat kira-kira apa yang harus di-develop gitu. Iya. Kan itu tergantung dari warna karakter masing-masing ya. Iya betul. Kemudian mereka aspirasinya kemana. Jadi pada saat misalnya seseorang bergabung di PIM itu kami akan memberi mereka questionnaire. Jadi misalnya kalau mereka ditanyakan ini untuk mengetahui potensi masing-masing ya. dan Ibu. keinginannya Dan masing-masing, keinginannya, aspirasinya oke. apa. Jadi misalnya join ke Perempuan Indonesia Maju itu mereka pengennya apa sih? Apa yang mereka harapkan? Iya kan? Iya, Karena betul. tiap orang itu bergabung di organisasi itu beda-beda motivasinya. Yes. Ada yang ingin cari teman, Betul. ada yang ingin mengembangkan potensi yang dimiliki. Ada juga yang mau katanya mencari pengalaman juga ya. Ya, mencari pengalaman itu semuanya akan kami tampung gitu. Kemudian kami juga bertanya, jika kita mengadakan pelatihan-pelatihan apa yang Anda inginkan, Iya betul ya. yang Anda butuhkan, Iya. iya kan? Kemudian untuk penempatan misalnya dalam struktur organisasi, kita minta mereka memilih maunya masuk di kompartemen atau bidang mana Iya. yang sesuai dengan keinginannya mereka. Betul, Gitu. betul. Jadi Tapi kalau misalkan sesuai keinginan terus tapi potensinya tidak sesuai gimana? tentunya Cara menentukan. ya tentunya kan kita evaluasi juga gitu potensinya, dan Iya. setiap tahunnya juga kita akan mengadakan evaluasi. Ya Oke. jadi misalnya
bulan Agustus ini akan ada rapat pleno untuk mengevaluasi eksistensi dari para pengurus selama ini. Jadi Iya. misalnya saya ditempatkan misalnya sebagai ketua bidang organisasi, tapi ternyata setelah 1 tahun tidak ada program kerja yang sanggup saya lakukan, maka sudah waktunya mungkin saya di reshuffle. Iya. Ya, jadi yang di reshuffle bukan cuma kabinet aja ya Mbak, tapi pengurus yang ada di Perempuan Indonesia Maju itu secara berkala juga akan kami evaluasi dan akan kami review Iya. di reshuffle. Jadi mungkin dia nggak cocok di bidang ini, mungkin harus pindah ke bidang lain. Bidang lain. Tadinya mungkin dia ketua bidang, tetapi dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Jadi Dia kan anggota. dia tidak punya leadership skill, dia tidak punya kemampuan untuk memanage. Akhirnya kita jadikan misalnya anggota Iya, gitu. Tapi betul. dengan tentunya dengan pembinaan ya, Nah, yang secara berkelanjutan. Oke, nah kalau soal para pelaku UKM sendiri, ini susah nggak sih untuk merangkul para UKM yang ada di Sulawesi Selatan? Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena kan untuk masuk ke sebuah organisasi seperti Perempuan Indonesia Maju itu kan secara sukarela ya. Iya. Jadi iya. kan kami anggotanya sudah hampir 200, Wow. pengurus di provinsi saja. Itu rata-rata tuh pengurusnya tuh misalnya dari pengurus yang ada kemudian menggait lagi teman-teman mereka, atau Oh iya. kebanyakan juga dari misalnya kami punya kan sosial media, akun khusus untuk Perempuan Indonesia yang Oke. memposting semua kegiatan-kegiatan. Nah dari postingan itu membuat banyak perempuan yang tertarik untuk Iya. bergabung karena mereka lihat bahwa kegiatan Perempuan Indonesia ini sangat menjemuk, sangat banyak gitu. Bukan cuman khusus misalnya di satu bidang, tetapi banyak bidang. Misalnya kayak salah satu kegiatan untuk lingkungan hidup, Iya. kami dalam beberapa waktu dekat ini akan menanam misalnya bibit mangrove di pesisir pantai Takalar. Jadi kan di organisasi kami juga itu banyak sekali penggiat lingkungan hidup, Iya, pencinta iya. lingkungan hidup. Oke. Jadi mereka dikanalisasi ininya mereka, kesukaannya mereka untuk membuat program kerja seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menyelamatkan bumi, misalnya dari kegiatan pengolahan sampah misalnya. Iya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang para pengurus itu bebas untuk memilih. Oke. Bebas untuk memilih. Nah, kayak seperti kemarin juga di bidang olahraga itu kami membuat event run ya, lari di Center Point of Indonesia. Iya. Fun walk and run race gitu. Jadi bagaimana memasyarakatkan misalnya berjalan kaki, Iya, betul. memasyarakatkan cara hidup sehat ya. Kita lihat juga di Makassar ini kan udah banyak runners ya. Betul, iya. Komunitas runners sangat menjamur. Menjamur banget di mana-mana gitu. Iya, artinya kebiasaan untuk berolahraga itu sudah semakin disadari dan dibutuhkan, menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Apalagi dengan situasi pandemi kemarin kan, itu menjadi sebuah alarm ya untuk manusia untuk mereview kembali gaya hidup kita selama ini udah bener nggak sih? betul. Iya kan? Betul. Apa yang penting sebenarnya dalam hidup itu sangat direfleksikan dalam 2 tahun masa pandemi itu, yang manusia kita nggak bisa kemana-mana, terbatas. Tidak berkegiatan gitu ya. Tidak berkegiatan. Tinggal di rumah saja, terus tinggal di makan, rumah. kita nggak tahu makan apa saja. Iya, Apapun yang ada di situ dimakan gitu. Tinggal di rumah, kemudian bagaimana kita yang tadinya masing-masing sibuk di luar rumah, Iya, betul. harus 24 jam berada di rumah bersama anggota keluarga. Ya mungkin itu sudah sebuah alarm karena Iya, mungkin selama ini betul. manusia anggota keluarga udah nggak saling menyapa, udah nggak saling ketemu. Jadi alam memberikan ruang melalui suatu musibah yang namanya pandemi, tetapi itu di sisi lain banyak berkah juga, atau Iya, banyak hikmah yang diberikan kepada manusia, bahwa mungkin once in a while you have to stop, you have to take a break gitu. Be with your family gitu, Iya, talk to them gitu kan, mingle with them, take care of each other gitu kan. Jadi terus juga kan kebiasaan untuk sehat juga itu muncul pada saat pandemi kan. Kita jadi baru sadar gitu, waduh kita ternyata aset yang paling penting itu adalah kesehatan. Gitu. Baru Karena menyadari baru gitu ya. menyadari bahwa misalnya yang ibu-ibu yang tadinya punya banyak sekali
branded items gitu. Pada saat pandemi bingung mau dipakai kemana karena kita nggak kemana-mana kan. Iya benar. Oke, Ibu Ida, ini kan banyak sekali perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga gitu loh. Nah, kira-kira tips untuk menjadi perempuan yang hebat ya, seperti boleh dikatakan ini yang ada di PIM Sulawesi Selatan itu seperti apa? Gimana tipsnya? Kalau bicara tentang tips bagaimana menjadi perempuan hebat. Saya juga kayaknya saya sendiri belum tahu ya saya seorang perempuan hebat apa tidak. Iya. Tetapi kalau secara teori ya kita tahu lah ya kalau misalnya menjadi seorang perempuan yang punya tugas sangat multitasking ya. Iya. Kan kita juga meski misalnya saya seorang dosen kan selain seorang dosen kan saya punya tugas sebagai ibu rumah tangga juga kan. Iya betul. Saya harus mengurus suami, mengurus anak-anak, kemudian mengolah kebutuhan domestik gitu. Iya. Ya kan kita juga jadi menteri keuangan dalam rumah tangga kan harus mengatur keuangan rumah tangga gitu supaya harus cukup gitu. Cukup nggak cukup harus cukup gitu. Nah, kalau menurut saya bagaimana menemukan balance, keseimbangan dalam hidup. Ya. Ya. Jadi perempuan butuh apa itu harus dipenuhi. Betul. Harus dipenuhi. Oke. Baik itu kesempatan untuk mereka berkembang, kesempatan untuk mereka menuntut ilmu, kesempatan untuk mereka mencetuskan ide-ide dan kreativitas masing-masing, kesempatan untuk dia berbicara didengar. Betul. Ya, jadi dan kewajiban mereka juga ada. Dalam masyarakat kewajiban mereka juga ada. Dalam rumah tangga khususnya, bagaimana mereka bisa mendidik anak, bagaimana mereka bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, bagi lingkungannya. Oke. Ya, bagi di sekitarnya gitu ya. Di sekitarnya. Yes. Bagaimana mereka bisa menjadi partner yang baik bagi suaminya. Keren. Iya kan? Nah, kalau menurut saya untuk mengoptimalkan fungsi perempuan ya itu tadi harus balance, harus seimbang. Jadi kita tidak melulu bekerja, kita juga butuh waktu untuk bersama keluarga, kemudian bersama teman-teman juga perlu. Bersama teman juga iya. ya. Kan harus ada me time ya, waktu untuk diri sendiri. Jadi misalnya kayak orang yang hobi baca, dia harus punya waktu untuk membaca. Betul. Orang yang suka alam, dia harus punya waktu untuk jalan-jalan Iya, Malino misalnya. Dia suka olahraga, dia harus punya waktu untuk olahraga. Betul. Dia suka ada hobi-hobi yang dia miliki, dia harus punya waktu untuk melakukan itu agar jiwanya itu tidak stres, agar itu tercapai balance, seimbang. Jadi tidak melulu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi dia punya waktu untuk bersosialisasi, kemudian dia punya waktu untuk bagaimana merilis tension yang dia miliki dalam hidupnya gitu. Kan semua orang pasti punya stres ya, tingkat stres yang berbeda-beda. Berbeda-beda pastinya. Kemudian dalam manage stres itu juga kita punya cara yang berbeda-beda. Nah, dengan kami harapkan dengan bergabungnya di organisasi ini kita bisa saling share, bisa saling memberi tips. Bagaimana sih misalnya menghadapi situasi misalnya konflik dalam rumah tangga, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan anak yang beda banget nih. Waktu kita dulu menjadi remaja dengan remaja yang sekarang kan sangat berbeda. Bagaimana berkomunikasi dengan usia remaja yang penuh gejolak gitu misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menurut saya yang kita dapatkan jika kita banyak teman, banyak relasi, karena ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di dunia pendidikan di perguruan tinggi itu kita dapatnya dalam bersosialisasi. Jadi bagi saya organisasi seperti Perempuan Indonesia Maju atau di IWAPI kemarin itu adalah, menurut saya itu adalah kampus kehidupan. Karena di situ kita banyak belajar hal-hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Seperti itu. Nah, ini kan dari program PIM sendiri, itu kan luar biasa, keren-keren ya program kerjanya. Nah, kira-kira ada yang bertanya juga nih, gimana sih cara bergabung di PIM Sulawesi Selatan? Bisa diinformasikan nih cara bergabung. Cara bergabungnya gampang kan. Kami punya akun sosial media ya, baik itu di Instagram maupun Facebook. Cukup
mengirim pesan aja di situ di inboxnya, kemudian nanti akan dijawab oleh admin atau sekretaris di organisasi kami. Apa pakai batas usia juga? Oh enggak. Di organisasi kami itu usia mulai dari yang 20-an sampai 70-an juga ada. Oh, Jadi begitu. tidak ada batas usia. Ya syaratnya cuma 2 aja sih Mbak. Apa itu syaratnya? Dia pertama harus perempuan. Kemudian Terus yang kedua? kemudian dia punya jiwa atau semangat untuk selalu maju dan Oke. meningkatkan potensi yang dia miliki. Oh, seperti itu ya. Baik, ini sangat menarik dari perbincangan kita di pengaruh utamaan gender. Ini terkait dengan usaha kecil menengah perempuan. Nah, ini yang terakhir sebagai penutup kita. Apa yang ingin disampaikan untuk para perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan ini, Bu. Kalau misalnya bukan pesan sih sebenarnya karena ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Silakan. Selama ini menjadi ketua organisasi, kemudian juga ada banyak organisasi juga yang melibatkan para kaum pria, bukan hanya wanita. Kalau saya melihat sih sebenarnya perempuan itu ada beberapa yang masih terkungkung dengan stigma cara mereka berpikir bahwa perempuan itu hanya bisa di sini aja, nggak boleh ke situ gitu misalnya. Nah, itulah yang harus dikikis, bahwa pemahaman atau pandangan yang menyatakan bahwa kita perempuan itu ya udah deh kita segini-gini aja. Itulah yang harus diubah mindset cara berpikirnya, bahwa perempuan itu, dunia itu tidak membatasi perempuan. Jadi yang membatasi perempuan itu adalah pemikiran dari perempuan itu sendiri. Dunia ini sangat membuka pintu yang sebesar-besarnya bagi perempuan yang ingin maju. Kita lihat sendiri kan, kita punya menteri perempuan, kita Betul. punya kepala daerah perempuan. Iya. Banyak perempuan Banyak yang perempuan yang hebat-hebat gitu. hebat. Banyak perempuan yang sangat berprestasi. Dan hanya satu yang ingin saya jadikan reminder bagi kita semuanya, perempuan-perempuan yang sangat sibuk ini, bahwa kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Oke. Iya kan? Karena Tuhan itu hanya memberi tugas spesial itu kepada perempuan, yaitu rahim. Hanya perempuan yang diberi kemampuan untuk melahirkan. Hamil. Iya, berarti hanya perempuan yang diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk melahirkan anak dan untuk mendidik. Tapi bukan berarti bahwa pekerjaan mendidik anak itu melulu hanya perempuan nih wajib. Tentunya Ada kerjasama ada dari kerjasama dengan seorang lelaki. seorang suami ya. Jadi Suami. tetapi perempuanlah yang punya paling banyak waktu dengan anak-anak. Oke. Nah, dengan kesibukan berada di luar rumah itu harus dicari jalan, harus Yes. dicari solusinya. Bagaimana mereka tetap mengembangkan potensinya, tetap berkarya, tetap berprestasi, tapi tidak melupakan tugas utama dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik bagi anak-anaknya. Jadi jangan sampai misalnya seorang dosen nih lebih berhasil mendidik mahasiswa atau siswanya dibanding mendidik anak sendiri, berarti ada yang salah, Ada tuh yang kan? Berarti ya kalau saya ingin berpesan kepada para perempuan, kita boleh terbang setinggi-tingginya, kita boleh menjadi apa saja yang sesuai yang kita cita-citakan, tetapi kita tidak bisa melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan, karena perempuan itu makhluk yang lemah, makhluk yang perasa, tetapi dia juga di satu sisi adalah makhluk yang sangat kuat, kuat karena itu tadi kita bisa melahirkan, kita Betul. kita diberi kemampuan perasaan yang sangat halus, ya. Tetapi di satu sisi kita juga menjadi seorang yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, ya. Karena kalau laki-laki itu tidak sekuat perempuan, Mbak. Iya, Karena iya, perempuan iya. itu bisa lebih kuat menahan sakit, lebih kuat menahan penderitaan, Betul. lebih kuat berjuang gitu. Dibalik dari semua sifat-sifat kelemah lembutannya dia, Betul. gitu. Tetapi di satu sisi dia juga adalah makhluk yang sangat kuat
Ya, oke, baik, Ibu Ida. Ini kita udah dibatasi oleh waktu ya. Pengen berlama-lama tapi apa boleh buat. Dan semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini stay tune terus di Pro 1 RRI Makassar di program acara kita Pengarus Utama Gender. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya untuk Ibu Ida Nurharis Yasin Limpo, selaku Ketua PIM Sulawesi Selatan, sudah menjadi narasumber kita di program acara kita. Dan pamit undur dari ruang dengar Anda. Untuk para pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu.